Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Daniel Alatas dari kelas 12 B2B, nomor absen 25. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PDRI yang dibentuk pada agresi militer Belanda kedua. Nah, ketika Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap ibu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948, pada saat itu banyak pemimpin Republik Indonesia termasuk Presiden kita, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu ditangkap teman-teman oleh Belanda. Nah, untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan kemerdekaan Indonesia itu dibentuklah PDRI. Syafruddin Prawira Negara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran itu ditunjuk sebagai Ketua PDRI pada saat itu. Nah, penunjukan ini juga dilakukan melalui telegram dari Yogyakarta sebelum Soekarno dan Hatta itu ditangkap. Sekarang giliran saya Aulia Irfan Maulana dari absen 3. Fungsi dan tugas PDRI yaitu berfungsi sebagai pemerintahan darurat yang mengambil alih tugas-tugas pemerintahan pusat yang lumpuh akibat penangkapan pemimpin utama. PDRI menjalankan tugas pemerintahan lokasi operasional setelah pembentukan di Bukit Tinggi. PDRI diharuskan berpindah-pindah tempat dikarenakan untuk menghindari penangkapan oleh Belanda. Pemerintah darurat ini sempat berpindah ke beberapa tempat di Sumatera Barat, termasuk Halaban, Bidar Alam, dan Situjuh Batur. Kemudian PDRI telah mendapatkan pengakuan internasional, yaitu berhasil memperoleh pengakuan dan dukungan internasional, terutama dari negara-negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB. Tekanan internasional ini turut membantu dalam mengembalikan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, PDRI sendiri memiliki susunan kabinet meski dalam situasi yang sangat terbatas nih teman-teman. Jadi yang pertama tentu saja diketuai oleh Syafruddin Prawira Negara, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua ada Menteri Pertahanan yaitu Mr. Abu Hanifah. Yang ketiga ada Menteri Dalam Negeri yaitu Mananti Sitompul. Yang keempat ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan. Dan yang kelima ada Menteri Luar Negeri yaitu Mr. Ahmad Ramis. Kemudian yang terakhir ada Menteri Perhubungan yaitu Mr. Dahlan Ibrahim. Nah, sebenarnya ada juga beberapa menteri yang secara de facto bekerja dalam PDRI meski berada di luar Sumatera, tetap berkomunikasi dengan tokoh-tokoh di Pulau Jawa dan menginstruksikan mereka untuk menjalankan tugas pemerintahan lokal. Nah, meskipun terisolasi di Sumatera Barat, tapi PDRI juga mampu menjalin hubungan komunikasi dengan dunia internasional, terutama melalui radio gelap yang berhasil lolos dari pemantauan Belanda, teman-teman. Mereka ini mengirim pesan-pesan penting yang memberitahu dunia bahwa Republik Indonesia itu masih ada dan tetap berfungsi meskipun ibu kota itu diduduki dan pemimpinnya ditangkap. Kemudian PDRI juga berhasil membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit militer di berbagai wilayah. Kolonel Hidayat, Komandan Divisi Banteng, adalah salah satu perwira yang berperan dalam menjaga hubungan dengan PDRI dan memimpin perjuangan bersenjata di Sumatera Barat. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi akhir masa PDRI ini setelah tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Romroyen itu pada Mei 1949, akhirnya PDRI mengakhiri masa tugasnya pada 13 Juli 1949 itu. Kemudian Syafruddin Prawira Negara menyerahkan kembali kekuasaan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Yogyakarta. Nah, PDRI ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia selama masa agresi militer Belanda II itu, teman-teman. Pemerintahan ini menunjukkan bahwa keteguhan dan kemampuan para pemimpin Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Ya, jadi itu adalah sedikit informasi yang bisa saya berikan beserta teman saya. Saya pamit undur diri. Dan saya Aulia Irfan Maulana pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.